pergi berjalan ke Muara Aman. Tidak lupa membeli ayam. Marilah kita bersama menjawab salam sebagai pertanda bahwa kita umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Imam Khatib Bilal Ghorim Masjid Nurul Ihsan yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Arga Mulya Bapak Dendi yang saya hormati, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Wonosobo, Trangsat dan Kebumen dan sekitarnya yang saya hormati, Ustadz Slamet Anam yang berkesempatan hadir yang saya hormati, Kadun RT di Blok Wonosobo, Pak Kadun, Pak RT yang saya hormati, Ketua BPD dan juga perangkatnya yang berkesempatan hadir yang saya hormati, serta semua jamaah yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, baik bapak-bapak, ibu-ibu ataupun rekan-rekan saya yang saya hormati. Dan tidak lupa ini ada kawan saya ini dari Arga Makmur, ada 2 orang ini, ada Ustadz Zamzami dan ada Rahman Saputra yang juga saya hormati, serta jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini memenuhi undangan daripada Bapak Slamet Riyadi yang saya hormati dan berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan ridhonya lah kita semua dikumpulkan di tempat ini, memenuhi undangan daripada Sohibul Bait, Sohibul Hajat, yaitu Bapak Slamet Riyadi sekeluarga besar. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak niatkan jamaah sekalian dari rumah sampai menuju tempat Sohibul Bait ini, Allah akan nilai sebagai amal soleh yang tentunya Allah akan lipatkan pahalanya. Amin amin ya robbal alamin. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan menuju ataupun menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir nantinya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad di surga Firdaus. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya saya berdiri di sini
masih banyak yang lebih pantas. Di sini ada yang lebih senior, ini ada Ustadz Slamet Anam, ada Kiai Pak Janoto di sini, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi malam ini saya akan menyampaikan beberapa keterangan, tentunya yang berhubungan dengan khitan. Mudah-mudahan walaupun sedikit tentunya nanti bisa menjadi ilmu ataupun bisa menjadi pedoman untuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5439, hamsun minal fitratil khitan wal istihdad wa naqu ibti wa naqlimul adfar wa qassus sarib. Jadi ada 5 hal yang merupakan sunnah-sunnah fitrah. Jadi ada 5 hal yang merupakan sunnah-sunnah fitrah. Yaitu apa? Yaitu yang pertama berkhitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, kemudian yang ketiga mencabut bulu ketiak, kemudian memotong kuku, dan juga mencukur kumis. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai umat Islam sangat menginginkan, yaitu ingin masuk surga nantinya. Ingin masuk surga, Pak? Bu? Tentunya kita semua ingin masuk surga. Jadi ini ada yang mudah untuk kita jalan masuk surga. Seperti halnya yang Rasulullah sabdakan, almar'u ahabba, sebentar. Almar'u ma'aman ahabba. Almar'u ma'aman ahabba. Jadi Rasulullah bersabda di sini, ini barang siapa yang mengidolakan. Jadi barang siapa itu siapa saja seseorang yang mengidolakan di dunia ini suatu kaum ataupun seseorang tokoh lah ya. Barang siapa yang mengidolakan suatu kaum ataupun tokoh, niscaya Allah nanti di hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama tokoh ataupun kaum yang diidolakan. Jadi kalau kita, mohon maaf, mungkin kalau anak-anak ya, kalau zaman sekarang itu kan paling hobinya nonton bola, nggak anak-anak ataupun dewasa. Bener nggak, Pak? Benar. Apalagi kayak kemarin tuh, kalau saya emang kurang hobi jadi nggak hafal ya. Indonesia lawan mana itu Mas Iwan? Cina ya? Indonesia lawan Cina. Oh, kalah ya? Nah, jangan sampai kita ataupun anak-anak kita ataupun siapa saja lah itu mengidolakan tokoh itu yang kita sebenarnya sudah tahu siapa tokoh tersebut. Misalnya kayak pemain sepak bola tuh, misalnya kita mengidolakan, ya mohon maaf saya tidak hafal ya, nggak hafal namanya lah, mengidolakan pemain sepak bola yang jelas-jelas pemain sepak bola itu agamanya non muslim,
alias kafir, non muslim ya, mungkin Kristen, mungkin Hindu atau Buddha. Nah, kalau kita mengidolakan tokoh seperti itu niscaya nanti ya akan dikumpulkan dengan tokoh tersebut. Kalau tokohnya itu non muslim ataupun kafir, berarti otomatis dia masuk apa Pak kalau kafir tuh? Kalau non muslim masuk jurang. Masuk neraka. Nah, jadi sebagai umat Islam sudah barang tentu kita harus mengidolakan sosok satu-satunya orang terbaik di dunia, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintainya beliau gimana? Mencintainya beliau, kita bukti bahwa kita cinta kepada beliau tentunya dengan kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau, apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Saudara kita Slamet Riyadi ini sedang melakukan salah satu sunatul fitrah namanya, yaitu mengkhitankan anak beliau yang bernama Latif Ar-Rasyid. Ini sesuai dengan namanya, mudah-mudahan setelah dikhitan ini nantinya Latif Ar-Rasyid ini menjadi anak yang lembut dan pandai. Seperti halnya dengan nama, karena nama juga adalah doa. Rasulullah mengajarkan bahwa memberi nama itu sebaiknya atau sebaik mungkin yang mengandung arti baik, walaupun tidak harus ke Arab-Araban. Misalnya Bagio, Slamet, Untung, kan artinya bagus. Jangan ngasih nama dengan yang namanya jelek. Karena zaman dulu sahabat Rasulullah ada yang ngasih namanya mengandung arti sedih. Ya selama-lamanya dia sedih terus. Jadi nggak pernah seneng. Karena nama adalah doa. Ya kembali lagi kita ke masalah khitan. Jadi khitan ini Bapak Ibu-ibu, ini sebenarnya adalah sunatul fitrah. Khitan ini dicontohkan sudah mulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman dulu Pak, zaman Nabi Ibrahim itu mungkin kalau kita terapkan zaman sekarang, kayaknya Ananda keponakan kami Latif ini kayaknya nggak mau ini dikhitan. Karena apa? Dulu pertamanya dikhitan Nabi Ibrahim itu mengkhitan dirinya sendiri, nggak sekarang dengan mantri ataupun dengan dokter. Nah alatnya apa coba? Kampak. Coba kalau sekarang kita nerapkan benar seperti zaman dahulu, kira-kira ada yang mau disunat dengan kampak? Ini alat untuk menebang pohon. Iya Latif, mau disunat dengan kampak. Kalau sekarang sudah enak, zaman sudah serba canggih. Ini udah nggak pakai gunting lagi. Ini sekarang kalau udah ada yang pakai sistem laser, jadi nggak terlalu terasa sakit, darahnya pun sangat sedikit, tahu-tahu udah kering. Proses penyembuhannya pun lebih cepat. Nah itu perkembangan sekarang. Jadi memang perkembangan ini memang mengikuti zaman. Jadi sunatul fitrah ini walaupun dulunya itu dicontohkan dari sejak zaman Nabi Ibrahim itu pakai kampak, ya sekarang mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang ada yang masih pakai gunting, udah ada yang bisa pakai laser.
tidak juga Nabi Isa. Nabi Isa pun dikitan. Jadi kalau orang Nasrani itu, orang Kristen itu sebenarnya kalau mengikuti Isa itu harus dikitan. Itu dari Nabi Ibrahim sampai sekarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu tentang kalau sejarah kitannya. Nah, sebenarnya kalau yang terpenting ini adalah makna yang terkandung dari kitan itu sendiri, yang mana kitan ini adalah bertujuan untuk si anak yang dikitan ini biar pertama di sisi medis itu, di sisi kesehatan, memang kitan ini sangat berguna untuk kesehatan fisik si anak yang dikitan. Ya karena apa? Karena kalau orang yang tidak dikitan, ya mohon maaf ini di majelis mungkin ngomongnya agak jorok. Ya ini nggak apa-apa ya, karena memang seperti itu. Itu di ujung burung itu kalau nggak dipotong, itu ada yang lebihnya itu memang tempat untuk bersarangnya kotoran juga kuman-kuman. Nah itulah memang semua sunnah Rasulullah itu kalau dihubungkan dengan medis semuanya nggak ada yang bertentangan. Insya Allah semuanya baik. Jadi kalau orang yang tidak dikitan itu ya memang efeknya ada kurang bagusnya. Ya karena itu tadi, karena untuk menjaga kebersihan alatnya tersebut itu memang ya jadi tidak terjamin ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah yang kemudian tadi sunatul fitrah ini juga yang pertama kitan, yang kedua yaitu mencukur bulu kemaluan. Ini perlu diketahui untuk jamaah sekalian, karena kita nggak boleh sepotong-sepotong ya. Nah, jadi terlebih dahulu kita harus memantapkan hati kita. Memantapkan hati dalam arti itu di mana saja kita menghadiri, walaupun undangan pesta, walaupun undangan apa saja, itu asal di dalam acara tersebut ada acara tausiah yang diisi oleh ustadz, yang di dalamnya itu ada dibacakan hadis Rasulullah ataupun firman Allah Al-Quran, itu kita harus seyakin-yakinnya. Jadi kita itu pertama tuh di hati kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut itu siapa saja ya, nggak harus saya, asal memang jelas ini disampaikan hadis ini dari Rasulullah, itu kita harus yakin dan percaya tanpa ada ragu sedikit pun, walaupun tidak masuk di akal. Itu definisi iman, karena sangat penting ya iman ini, karena kita walaupun kita sholat tidak pernah tinggal ya 5 waktu dan mungkin amalan-amalan lainnya, tapi kalau iman kita ada bermasalah pun itu sangat berbahaya. Karena kalau iman kita bermasalah ya bisa jadi sholat kita tidak diterima. Kita sholat tapi mungkin kita masih punya keyakinan salah, ataupun masih punya keyakinan bahwa semua yang terjadi di dunia ini, walaupun itu menyenangkan kita, walaupun kejadian itu tidak menyenangkan kita, itu datangnya adalah hanya dari Allah, datangnya hanya dari takdir Allah. Walaupun itu peristiwa senang dan tidak senang, itu prinsip yang harus kita pegang. Semua ini yang di dunia nggak ada yang namanya kebetulan. Di dunia ini semuanya adalah qadarullah, semuanya adalah udah ketetapan Allah. Kita sebagai umatnya harus kita bisa ridho ya, walaupun
kita mungkin dikasih ujian kurang mengenakan, kita harus ridho. Karena banyak kawan-kawan kita yang belum paham. Jadi dikala kita dikasih rizki lebih, dikala kita dikasih nikmat yang berupa kesenangan ataupun kemewahan, itu kita senang sekali. Dan di saat senang kita ingat Allah. Nah, tapi giliran kita dapat musibah misalnya, ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita dan keluarga kita, itu bisa menjadikan kita down, jadi lupa akan ibadah, jadi lupa dengan Allah. Karena apa? Karena yang harus kita pegang benar prinsip itu adalah bahwasanya, ini sebenarnya firman Allah ya, cuma saya nggak hafal, bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah. Manusia ini tidak tahu, karena yang tahu hanya Allah. Jadi walaupun itu baik, walaupun jelek, itu semua takdir Allah. Karena belum tentu yang apa kita anggap baik menurut kita, belum tentu apa yang kita anggap baik menurut kita itu baik menurut Allah. Dan belum tentu apa yang tidak baik untuk kita itu juga belum tentu tidak baik bagi Allah. Karena Allah tahu dan kita tidak tahu. Nah itu Bu. Ya bisa jadi mungkin kita kok berdoa sering habis sholat, kapan saya berdoa kok nggak dikabul-kabulkan ya doa saya ini. Apa Allah nggak dengar ya? Mungkin banyak yang seperti itu. Karena doa yang selalu kita panjatkan ini Bu, Pak, itu memang doa ini nggak selalu Allah kabulkan saat kita di dunia. Doa ini banyak kriterianya. Bisa Allah kabulkan semasa kita masih hidup di dunia, bisa Allah kabulkan dengan hal lain, dan bisa Allah kabulkan nanti di akhirat. Kita minta doa kaya, kita minta doa rezeki lancar, nggak taunya pas kita pergi berjalan kita hampir ketumbur dan tidak jadi ketumbur. Nah, qadarullah, Allah kabulkan palahan kita terhindar dari malapetaka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini telah terlalu melebar ya. Ini tadi sunatul fitrah, pertama berkitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan. Jadi ini bulu kemaluan juga ini nggak dipelihara ya. Jadi mungkin yang belum paham, ini bulu kemaluan harus dicukur. Ya iya. Nah, jadi bulu ketiak juga harus dicabut. Jangan dipelihara sampai panjang, sampai dikepang malahan ya. Jadi bulu ketiak juga harus dicabut. Selanjutnya memotong kuku dan mencukur kumis. Nah, jadi dari semua ini sunatul fitrah kecuali yang berkitan, kecuali yang kitan. Jadi mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis. Ini ada batas ketentuannya yang Allah ataupun Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Itu ada batas waktunya. Jadi kita boleh memelihara kuku, memelihara kumis, ketiak, bulu kemaluan mungkin belum dicukur ataupun ketiak belum dicabut, itu boleh, tapi tidak boleh melewati 40 hari. Nah ini ilmu ini, karena ini sunatul fitrah. Kalau kita ingin masuk surga, ya kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Salah satunya yang sekarang ini yaitu sunatul fitrah. Selamat Riyadi ini hari ini bisa mengundang kita semua di sini hadir walimatul khitan. Walimah itu ngajak makan. Jadi di mana saja itu kalau yang namanya ngajak makan, sunahnya itu disegerakan. Jadi
Ya nggak boleh kalau kita terlalu lama, nanti keburu nggak enak Pak ya. Bukan karena saya nggak panjang lebar, enggak, memang ya kayaknya juga kalau nanti terlalu lama, terlalu panjang, nggak ada yang nyantel juga. Jadi cukup 1-2 yang penting benar-benar masih kita ingat. Ya, yang pertama yaitu kita harus berpegang kepada Rasulullah, mengikuti sunnahnya. Almar'u ahabba ma'aman ahabba, almar'u ma'aman ahabba. Bahwa siapa saja yang mengikuti ataupun mengidolakan suatu kaum ataupun tokoh, maka nanti di akhirat akan digolongkan ataupun akan digabungkan dengan tokoh yang diidolakan. Ya walaupun senang mungkin main sepak bola, nggak apa-apa, namanya senang tidak senang kan wajar, sifat manusia. Yang penting yang diidolakan harus satu itu, harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ponakan kami ini, cucung kami ini, anak kami ini, Latif Ar-Rasyid, setelah dikitan semoga Ananda ini lekas sembuh dan nantinya bisa tumbuh dewasa dan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang cerdas, serta yang paling penting menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama dan bangsanya. Karena anak ini juga salah satu aset. Anak adalah ini suatu aset titipan dari Allah yang sangat berguna untuk kedua orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tuanya tidak mengajarkan dari dini tentang ilmu agama yang baik, niscaya nanti setelah dewasa ia menjadi anak yang kurang baik. Maka dari dini kita sebagai orang tua, saya, bapak-bapak sekalian, usahakan mendidik anak kita dengan ilmu agama yang baik. Supaya apa? Supaya bisa menjadi penolong bagi kedua orang tuanya. Karena apa? Karena doa yang tidak ada penghalang itu adalah doa anak yang saleh untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ponakan kami ini, Latif Ar-Rasyid, nantinya menjadi anak yang soleh, yang selalu bisa mendoakan kedua orang tuanya dan bisa mengangkat harkat martabat serta derajat orang tuanya. Amin amin, Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi hajat daripada Sohibul Hajat, Sohibul Bait, keluarga besar Slamet Riyadi, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hajat-hajat dari semua jamaah yang hadir juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa
illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana alladzi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair wa na'udzu bika min fujatil syarr. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma fa ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi sebelum dimulai pantun ya diakhiri dengan pantun. Berjalan-jalan ke tadi mana ya? Ganti lah ya. Berjalan-jalan ke Muara Aman. Pulangnya tidak lupa naik pesawat. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.